أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasulnya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok nasional Afdah Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik hidayahnya, diberikan berbagai kesempatan, kesehatan dan juga berbagai macam nikmatnya, sehingga kita masih bisa bertemu, bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka menambah iman, dalam rangka menambah keislaman, keilmuan kita. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta membawa ampunan dan juga maghfirahnya. Allahumma amin. Masih kita dalam pembahasan seputar ramalan-ramalan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau yang mana menceritakan tentang kondisi umat Islam, tentang huru-hara yang akan menimpa umat Islam, akan fitnah yang akan dilalui oleh umat Islam. Di antara fitnah yang akan dilalui oleh umat Islam yaitu terbunuhnya khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini telah diramalkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ada yang beliau sampaikan lewat sahabat yang lain, di antaranya yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, itu penjaga rahasia Rasulullah SAW.
di mana beliau dalam hadis ini yang akan kita bahas ini, beliau akan membahas, akan menceritakan hadis Nabi yang disampaikan kepada beliau khusus untuknya, diantaranya tentang keadaan Umar bin Khattab kelak, di mana secara umum Khalifah Umar bin Khattab ya pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan juga Umar ya, berada di Gunung Uhud, ya, berada di Gunung Uhud, kemudian gunung tersebut bergetar, ya, seolah-olah gempa. Maka Rasulullah SAW menenangkan Gunung Uhud, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui ya tentang bagaimana bertasbihnya para makhluk, termasuk gunung, ya, bertasbih semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat itu ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar dan juga Utsman, ya, beliau menenangkan, ya, wahai Gunung Uhud, ya, tenanglah, karena di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, kemudian syahidan, dua orang yang nanti kelak akan mati syahid, ya. Yang mana ketika Rasulullah SAW berdiri di atas gunung tersebut, ya, beliau bersama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasulullah SAW ketika menenangkan Gunung Uhud tadi, ya, beliau bersabda, wahai Gunung Uhud, tenanglah, karena yang sedang berada di atas kamu ini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, ya, beliau mendapatkan julukan As-Siddiq karena senantiasa membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Puncak-puncaknya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar tentang Isra dan Mi'raj, di mana beliau mengkisahkan bahwasanya beliau pada satu malam, ya, bepergian dari Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana. Kemudian setelah itu Allah angkat ke langit 7 dalam satu malam, ya. Ketika pada pagi hari beliau mengkisahkan, mengkabarkan kisah Isra Mi'raj ini kepada para kaum Quraisy, ya, mereka menertawakan. Bahkan ada beberapa sahabat yang sudah masuk Islam menjadi murtad karena secara akal tidak mungkin, ya, bayangkan dari Mekah ke Palestina, di situ waktu itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan secanggih sekarang, ditambah lagi ke langit yang ketujuh, ya, padahal langit yang pertama saja batasnya kita tidak bisa mengetahuinya, bagaimana bentuknya kita belum bisa mengetahui secara pasti, ya. Nah, tapi semuanya dengan izin Allah. Dan Abu Bakar tatkala mendengar kisah ini, ya, beliau mengatakan kalau yang ngomong adalah Muhammad, Nabi Muhammad SAW, maka pasti benar. Maka beliau mendapat julukan As-Siddiq, yaitu yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi juga meramalkan ketika menenangkan Gunung Uhud ini, wahai Gunung Uhud, tenanglah, ya, tadi di atasmu ada seorang nabi, itu Nabi Muhammad, kemudian seorang As-Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, wasyahidan, dan dua orang yang kelak nanti akan mati syahid, ya. Nah, di sini mereka semuanya masih hidup, ya. Abu Bakar masih ada, Nabi masih ada, Umar masih ada, Utsman masih ada, ya. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya mereka berdua ini, yaitu Umar dan Utsman, akan meninggal dalam keadaan sebagai seorang syuhada yang terbunuh, yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini diantara ramalan Rasulullah SAW secara terang-terangan yang mengabarkan tentang terbunuhnya dua khalifah utama, yaitu Utsman dan juga Umar radhiyallahu anhu ajmain.
Ya, begitu pula hadis yang akan kita bahas ini, yang kita baca walahuma, dan juga diriwayatkan dari hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Inna Umar radhiyallahu anhu qala, ya, Umar radhiyallahu an pernah berkata, ayyukum yahfadhu hadisa Rasul sallam fil fitnah kama qala. Ya, siapa di antara kalian, ya, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabatnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat semangat dalam belajar, yang mereka mengingat-ingat tentang hadis-hadis Nabi. Ya. Maka Umar pada kesempatan kali ini bertanya, siapa yang hafal hadis tentang fitnah, ya, tentang nanti ujian, tentang cobaan yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Qala faqultu ana, ya, berkata sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya saya, wahai Amirul Mukminin. Qala innaka la jarik, kata Umar, oh kalau kamu tidak diragukan lagi, ya, karena memang Rasulullah memberikan beberapa rahasia-rahasia, ya, kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, di antaranya tentang nama-nama orang munafik. Ya. Wa kaifa qala, maka Umar pun bertanya, baik, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Qala qultu sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru as-siyam was-shalah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, fitnah ar-rajul, ya, fitnahnya seorang laki-laki yang terdapat di keluarganya, hartanya, jiwanya, anaknya, ya, tetangganya, itu bisa dihapus dengan siyam, dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, kemudian dengan amar bil ma'ruf dan mengajak kebaikan, dan juga nahyu 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran. Faqala Umar laisa hadza urid, ya, kata Umar, bukan yang ini, bukan hadis fitnah yang ini, ya, bukan ini yang aku inginkan. Innama uridul ladzi tamuju kamujil bahar, ya, tapi yang aku inginkan yaitu fitnah yang menimpa kaum muslimin secara keseluruhan, ya, sebagaimana ombak di lautan, ya. Jadi ada berbagai macam fitnah, ya, fitnah yang lingkupnya kecil, ya, kemudian ada fitnah yang lingkupnya besar, ya. Ya, kemudian disebutkan bahwasanya dalam keluarga, ya, dalam istri, dalam anak itu juga ada fitnah, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan, ya, karena, ya, dengan harta, kemudian keluarga, nah, seorang bisa terlalaikan dari amanahnya, ya, terlalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan terjerumus ke dalam, ya, kemaksiatan, ya. Kita sering dengar, ya, berapa banyak orang melakukan pencurian, alasannya apa? Untuk menafkahi anak dan keluarga. Ya, jadi anak dan keluarga, ya, itu juga termasuk fitnah. Tapi yang diinginkan oleh Umar yaitu fitnah, ya, ujian yang melanda kaum muslimin secara umum, yang cakupannya lebih besar, ya, seolah-olah ombak di lautan. Qala, ya, berkata sahabat Hudzaifah, malaka walaha ya Amirul Mukminin, ya, apa urusan Anda dengan hadis tersebut, wahai Amirul Mukminin, ya, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, karena sesungguhnya antara Anda dan fitnah besar yang akan terjadi, yang akan menimpa umat Islam, ini ada pintu yang tertutup. Maksudnya Umar tidak akan mendapati fitnah ini, ya, ketika fitnah ini terjadi, ya, Umar sudah meninggal, ya. Jadi fitnah ini tidak akan terjadi ketika Umar bin Khattab masih hidup, ya, dan ini merupakan bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW,
ya yang disampaikan kepada Hudzaifah, ya. Qala afayuksaru albab am yuftah, ya. Maka Umar pun ya bertanya, tapi secara tidak terang-terangan, ya, apakah pintu ini nanti akan didobrak, dijebol, atau dibuka biasa saja? Ya, maksudnya ya apa? Jadi ini adalah kiasan. Maksudnya ya, ketika nanti Umar ini meninggal, ya, apakah ini meninggal dengan cara dibunuh, ya? Nah, ini maksud dari apakah pintunya ini didobrak atau dibuka biasa saja, ya. Umar ini penasaran. Qala qultu la bal yuksar, ya, berkata ya Hudzaifah bin Yaman, ya, tidak, akan tetapi nanti akan didobrak. Maksudnya apa? Maksudnya nanti Umar nanti akan terbunuh, ya. Qala dzalika ahra alla yughlaq abadan. Kemudian berkata, ya, saya khawatir kalau nanti sudah didobrak, maksudnya sudah Umar terbunuh, maka tidak akan bisa tertutup, ya, fitnah tadi akan menimpa kaum muslimin seterusnya, ya. Dan ini terjadi tatkala Umar terbunuh, maka ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya, terjadi berbagai macam fitnah, ya, apalagi semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, ada kekacauan, ya, kemudian saling menumpahkan darah, ya, bahkan sesama muslim, ya. Ini terjadi peninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bahkan fitnah tersebut, ya, masih bisa kita rasakan, ya, sampai sekarang. Baik, ya, dan ini menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat Hudzaifah. Qala faqulna li Hudzaifah, maka kami mengatakan kepada Hudzaifah, hal kana Umar ya'lamu manil bab, ya, apakah Umar ini tahu siapakah pintu itu? Qala na'am, ya, dia tahu, ya. Kama ya'lamu anna tunna ghadin lailah, sebagaimana seseorang mengetahui, ya, bahwa setelah hari ini akan datang hari esok. Maksudnya sangat jelas, ya, anak kecil saja tahu. Anak kecil tahu bahwasanya setelah hari ini mesti datang esok, ya, yang memisahkan hanya malam, ya. Inni hadatsatuhu hadisan laisa bil aqalid, ya. Baik, kami ingin menyampaikan perkataan yang tidak ada kesalahan. Qala fahibna an nas'ala Hudzaifah manil bab, maka kami bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu ini, ya, antara fitnah yang akan menimpa umat Islam, dihalangi oleh pintu, siapakah pintu ini? Faqulna li Masruq salhu fasalahu, kemudian para tabi'in, ya, setelah para sahabat, generasi sahabat ini bertanya, ya, kepada sahabat Hudzaifah yang mana waktu itu masih hidup. Faqala Umar, maka dijawab, pintu yang menghalangi terjadinya fitnah, ya, antara kaum muslimin, yang akan menimpa kaum muslimin adalah Umar. Ya, ini menunjukkan pertama keagungan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau memiliki berbagai macam keutamaan, ya, di antaranya, ya, fitnah yang terjadi di kalangan umat muslimin tidak akan menimpa ketika beliau masih hidup, ya, bahkan kaum muslimin, ya, di bawah kekhalifahan beliau, ya, itu berada dalam masa kejayaannya, ya. Di antaranya perbandaraan Persia, ya, Faris, atau sekarang Iran dan sekitarnya, yang mana dulu adalah negara yang merupakan negara adidaya, itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Ini, dan ini diantara keutamaan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, kita baca syarahnya.
Hada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, ya, ini adalah sahabat Hudzaifah ibn Yaman, sabaqa al-kalam anhu, yang mana sudah kita bahas tentang beliau. Wa annahu mutakhassis fi ma'rifatil fitan allati satahdus, ya, beliau punya spesialisasi, beliau mengetahui fitnah-fitnah nanti yang akan terjadi pada umat Islam. Li'annahu talaqqa dzalika Rasulullah sallam fa huwa akhassun nas bi ma'rifatin nas an hadzal bab, ya, karena beliau langsung bertanya kepada Nabi, mencari pengetahuan tersebut kepada Nabi, maka beliau punya spesialisasi di bidang ini, di mana para sahabat yang lainnya ketika Nabi masih hidup bertanya tentang banyak hal, ya. Adapun Hudzaifah bertanya tentang keburukan-keburukan, ya, bukan karena ingin mengambil keburukan tadi, tapi agar keburukan tadi tidak menimpa beliau. Ya, sa'alahu Umar radhiyallahu anhu 'anil fitan. Maka Umar pun juga bertanya kepada sahabat Hudzaifah, karena beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an punya spesialisasi, ya, di bidang ini. Li ajli tajannubiha wal ibtiad anha wat tahdhir minha, ya, di mana Umar juga bertanya agar tidak terjatuh, ya, agar jauh dari fitnah tadi dan berhati-hati dan waspada terhadapnya, ya. Al insan yas'alu an syarr la ajli syarr wa innama li ajli ijtinabuh. Seseorang itu bertanya tentang keburukan itu bukan karena ingin melakukan keburukan tersebut, ya, tetapi seseorang, ya, seorang muslim ketika bertanya tentang keburukan agar dia menjauhinya, ya, tahu bahaya khamar, tahu bahaya rokok, agar jauh darinya, ya, bukan malah tahu keburukannya malah dilakukan, ya, tidak seperti itu. Kama qala radhiyallahu an, sebagaimana sahabat Hudzaifah pernah mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair, ya, ketika manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, ya Rasulullah, apa caranya agar saya bisa masuk surga, amalan apa yang bisa saya masuk surga. Wa kuntu as'alu anis syarr, ya, saya, yaitu sahabat Hudzaifah bin Yaman, bertanya tentang keburukan, makhafata ayyudrikani, karena khawatir akan menimpa saya, ya. Maka karena keunikan inilah sahabat Hudzaifah bin Yaman punya spesialisasi di bidang ini, ya, tentang fitnah-fitnah huru-hara yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman. Wa yajibu 'alal muslim ayyahdhara, maka wajib bagi seorang muslim berhati-hati. Wa ayyakhafa minal fitan, dan khawatir dari tertimpa fitnah, ya, fitnah akhir zaman. Wa yas'al ahlul ilm, wa yas'al ahlul ilmi, bertanya kepada para ahli ilmu, para ulama, sebagaimana Umar, ya, fa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yas'alu Hudzaifah hadza fihi soalul ulama anil fitnah, ya, sekelas Umar saja beliau belajar, ya, bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, bagaimana atau apa yang akan terjadi pada umat ini, ya, kelak, ya, apalagi kita, ya, di mana mungkin kita ini yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, maka sudah kewajiban kita mengetahui agar kita terhindar, begitu pula anak cucu kita terhindar dari fitnah akhir zaman, atau bisa tahu solusi apa yang dilakukan ketika terkena, ya, fitnah akhir zaman ini, ujian-ujian akhir zaman atau huru-hara akhir zaman ini, bagaimana sikap kita, bagaimana posisi kita. Karena Rasulullah SAW ketika memberikan ramalan, beliau juga memberikan solusi, ya, sebagaimana kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Qauluhu radhiyallahu an, ya, perkataan sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru siyam was shalah wa sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, fitnah seseorang, ujian seseorang, ya, pada keluarga, harta dan jiwanya, pada anak dan tetangganya, ini bisa dihapus, ya, bisa dihapus dengan apa? Dengan siam, puasa, salat, sedekah, ya, amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Dzakarul fitnah allati tukaffiruha al-amal shalihah, maka ini adalah contoh fitnah, ya, tapi fitnah yang kecil dan bisa digugurkan dengan amal soleh. Innal hasanat
yudhibnas sayyi'at, ya, bahwasanya kebaikan amal baik itu bisa menghapus, menutupi perbuatan yang buruk. Al fitan laisa ala hadin sawa, karena yang namanya fitnah itu semuanya tidak sama ukurannya, tidak sama cakupannya, ya, tidak sama levelnya, masing-masing punya level, ya, masing-masing ada tingkatannya. Ba'duha akhaffu min ba'd, ya, di antaranya ada yang lebih ringan dari yang lainnya. Ba'duha tukaffiruhu al-a'mal as-salihah as-salat wa siyam, ya, di antara fitnah ada yang bisa dihapus dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, contohnya salat dan juga puasa. Fitnatul rajul fi alihi fitnatu ar-rajul fi mali hadhihi tukaffiruha al-a'mal as-salihat, termasuk fitnah yang disebutkan pertama, yaitu fitnah yang menimpa seseorang, ya, dari anak, dari keluarganya, ini bisa digugurkan dengan amal soleh. Qalu radhiyallahu an, ya, berkata radhiyallahu an, faqala Umar laisa hada urid innama uridul ladzi tamuju kamuji al-bahr. Ya, Umar mengatakan bukan fitnah ini, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada fitnah yang lain yang lebih besar, ya, yang ibarat ombak di lautan, ya. Alladzi yas'alu anhu Umar radhiyallahu an al-fitnah al-udmah, yang ingin ditanyakan oleh Umar yaitu fitnah yang lebih besar lagi, ya, alladzi tamuju kamuji al-bahr, yang mana menimpa semua orang ibarat ombak di lautan, ya. Kalau kita berenang kena ombak tidak berdikasih, ya, semua yang berada di depan ombak tadi akan kena, ya, tata'adham wal iyadu billah, yang mana lebih besar. Tazid hatta dughat ti al-haq, yang mana fitnah ini bertambah terus-menerus sampai menutupi kebenaran. Al-fitnah khatirah, ya, fitnah ini bahaya sekali. Hadzal ladzi yas'alu anhu Umar, ini yang ditanyakan oleh Umar nanti. Bi ajril hadari minhu wal khitah, yang nanti akan berhati-hati, Umar berhati-hati dengannya, dengan mencegah fitnah tadi menimpa beliau. Qauluhu radhiyallahu an, ya, faqultu wa ma laha ya amirul mukminin, ya, berkata Hudzaifah bin Yaman, apa yang Anda inginkan, ya, apa yang akan Anda lakukan wahai amirul mukminin, ya, dengan fitnah yang besar tadi, ya. Karena apa? Inna bainaka wa bainaha bab muqlaqan, karena sesungguhnya antara Anda dan fitnah besar ini, ya, fitnah ujian yang akan menimpa kaum muslimin ini terhalangi oleh sebuah pintu. Maksudnya Umar tidak akan tertimpa oleh fitnah ini, tidak akan terjerumus ke dalam fitnah ini. Qauluhu inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan wa dzalika bi khilafati Umar wa 'adlihi wa hasmihi wa annahu muhdas bi makna annahu yulham. Ya, karena keadilan beliau, kemudian ketegasan beliau, kemudian beliau ini seseorang yang mendapat ilham, ya, huwa mulham radhiyallahu anhu, ya, beliau Umar ini beliau seolah-olah mendapat ilham, di mana, ya, opini beliau ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan turun ayat-ayat berkenaan dengan opini dan pendapat beliau, ya. Disebutkan dalam hadis ada 3 hal yang mana pendapat Umar ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan turun ayat tentang ini, ya. Di antaranya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau yang menyarankan, ya, usul punya opini, wahai Rasulullah, alangkah baiknya bila di makom, ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, untuk membuat Ka'bah ini, ya, dibuat patokan untuk sholat. Maka turunlah ayat, ya, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan dalam mereka mengambil, ya, dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim ini, dari makam Ibrahim ini tempat sholat, ya. Kemudian beliau juga berpendapat, wahai Rasulullah,
ya hendaklah para istri Anda, ya istri-istri Nabi ini wajahnya ditutup, yang memakai hijab, ya karena yang berkomunikasi dengan para istri beliau ini tidak hanya orang-orang baik, kadang orang yang hatinya buruk, ya itu khawatir terkena fitnah. Maka turunlah ayat hijab, ya di mana ummahatul mukminin yang diwajibkan untuk memakai hijab untuk menutup wajahnya, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW hendak menceraikan istri-istri beliau, maka Umar pun mengatakan, ya asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdillahu azwajan khairan minkunna. Ya niscaya kalau beneran nanti Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya, ya niscaya akan Allah ganti dengan yang lebih baik dari kalian, yaitu istri-istri yang lebih baik. Maka turunlah ayat dari surat At-Tahrim ayat 5, ya asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala kalau kalian dicerai oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun akan mendapat ganti, ya istri-istri yang lebih baik, yang seorang berpasrah diri, seorang muslim, seorang mukmin, ya qanitat yang menjaga diri, abidat yang rajin beribadah, taibat rajin taubat, ya saihat yang rajin berpuasa, sajibat entah itu dari janda, wa abakar di kalangan perawan. Ya ini 3 hal menunjukkan kuatnya pendapat dan opini Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga turun ayat, ya turun ayat berkenaan dengan pendapat beliau. Fahuwa la yakhafu alaihi min hadhihi al-fitnah fi dinihi, lakin taqau alaihi fi nafsihi, lakin la yakhafu alaihi minha fi dinihi. Dan Umar tidak takut terhadap fitnah ini, ya lakin qad taqau alaihi fi nafsihi, lakin la yakhafu alaihi minha bidinihi, ya qalu radhiyallahu an afa yuksarul bab, ya jadi Umar tahu bahwasanya antara beliau dengan fitnah ini ada pintu, maksudnya tidak akan terjadi pada zaman beliau, pada zaman kekhalifahan beliau, ya dan dia ketika dikasih tahu bahwasanya dia nanti akan meninggal, ya beliau malah bertanya, ya qalu radhiyallahu an afa yuksarul bab am yuftah, apakah nanti pintunya ini akan dijebol, ya dibuka dengan paksa, dengan kerusakan, ya atau dibuka biasa saja. Qala qultu la bal yuksar, ya berkata Hudzaifah, tidak, pintunya tidak terbuka tapi dijebol, ya fahima Umar annahu wal bab, ya Umar paham bahwasanya pintu itu adalah beliau sendiri, ya anna Umar huwal bab fasalahu hal hadzal bab bisuhula am yuksar. Ya kemudian beliau ditanya, apakah pintu ini, ya ketika terbuka, ketika beliau meninggal misalkan, maksudnya apakah ini dengan didobrak, maksudnya dibunuh, ya atau dengan gampang dibuka meninggal seperti biasa, dicabut nyawanya karena sudah ajalnya, ya hadza kinayah, ini kiasan an hal yuqtal Umar radhiyallahu an, apakah Umar akan terbunuh, ya hadza sirrun baina Hudzaifah wa baina Umar, dan inilah rahasia, ya rahasia antara Hudzaifah dan Umar, ya afa yuksarul bab am yuftah, apakah pintu ini dibuka dengan mudah, dengan gampang, atau dijebol, yakni yaqtulu hadzal rajul alladzi ja'alahu Allahu baban saddan anil fitnah au annal baba yuftahu biduni qatl, ya apakah lelaki ini yaitu Umar bin Khattab yang Allah jadikan sebagai pintu, ya sebagai penahan dari fitnah ini, ya apakah pintu ini ya terbuka biasa, ya sebagaimana pintu terbuka, atau harus dijebol, maksudnya apakah Umar meninggal biasa atau sampai terbunuh. Qalu radhiyallahu anhu qultu la bal yuksar, ya perkataan sahabat Hudzaifah tidak, tetapi ya nanti akan dijebol. Ya hadza fihi isyarah ila qatli Umar radhiyallahu anhu wa qad hasal, ya dan kata
Hudzaifah, akan tetapi dijebol. Ini adalah isyarat bahwasanya Umar bin Khattab nanti akan terbunuh. Ya, terbunuh dan beneran terjadi. Ya, ini menunjukkan kebenaran ramalan Rasulullah SAW yang melalui sahabatnya yaitu Hudzaifah bin Yaman. Qalu radhiyallahu an, dzalika ahra Allah yughlaq abadan. Aqrabu alla yughlaq. Nah, maksudnya berkata ada Hudzaifah bin Yaman, apabila pintu itu sudah terbuka, ya ini susah untuk ditutup kembali. Ya, bahkan hampir tidak akan pernah ditutup. La'anna babal fitnati idza futiha fa innahu la yughlaq. Soba ikhlaquhu, karena pintu-pintu fitnah ini apabila sudah dibuka itu susah ditutup kembali. Ya, fa fihi tahdhir min fathi bab fitnah. Nah, ini diantaranya pelajaran yang bisa diambil, jangan sekali-kali membuka pintu fitnah. Li'annahu la yumkin ikhlaquhu ba'da dzalik, karena tidak mungkin ya fitnah ini kalau sudah terbuka tertutup kembali. Lakin talama annahu mughlaq al-amr sahal, tetapi apabila pintu tadi masih tertutup ya maka insya Allah perkara itu mudah, ya, fitnahnya tidak terlalu besar. Qaluhu qala faqulna li Hudzaifah hal kana Umar ya'lamu manil bab, ya, berkata para sahabat atau generasi setelahnya yaitu para tabi'in berkata untuk Hudzaifah, apakah Umar mengetahui pintu ini? Iya. Ya, dia sebenarnya tahu bahwasanya dia ini adalah pintu tersebut dan dia nanti akan terbunuh. Ya. Ya'lamu anna duna ghadil lailah. Yani Umar radhiyallahu an ya'lamu mal murad bil bab. Ya, tahu siapa yang dimaksud pintu ini, ya sebagaimana seseorang mengetahui ya antara hari ini dan besok, ya, atau hari ini dan malam, ya, tahu semuanya, tahu, anak kecil bahkan tahu, ya, apa yang menghalangi antara hari ini dan besok adalah cuma waktu malam. Nah, ya'lamu annahu wal bab, Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya dialah pintu tadi, dan bahwasanya ya Umar mengetahui bahwasanya nanti ketika dia didobrak itu adalah dia dibunuh. Nah, qaluhu inni haddastu hadisan laysa bil aqalid qala fahibna an nas'alahu Hudzaifah manil bab. Ya, adapun ya perkataan para tabi'in generasi setelahnya, ya, haddatsuhu hadisan laysa bil aqalid, ya, aku menyampaikan kabar yang tidak ada kesalahannya, ya, maka kami bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu itu? Ya, habu ayas'al Hudzaifah manil bab li'anna hadza muhishun, ya, fa'amaru masruqan min at-tabi'in ayasal Hudzaifah radhiyallahu an hadzal bab. Maka mereka pun memerintah, ya, menyuruh bertanya, ya, kepada Hudzaifah, siapakah pintu ini, ya, antara fitnah yang menghalangi kaum muslimin dengan fitnah ini, yaitu Umar. Nah, waqad hasala ma takhufuhu qatalahu Abu Lu'lu'ah al-Majus, ya, maka apa yang diramalkan, yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin itu terjadi, ya, qatalahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang mana Umar bin Khattab, ya, beliau ini terbunuh melalui seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, ya, beliau seorang Majusi dari Persia, ya, beliau punya dendam kepada Umar karena gara-gara Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, negara Persia ini menjadi hancur, padahal dulunya adidaya, ya, jatuh di dalam kekuasaan kaum muslimin, ya, karena Persia sendiri, ya, bersikap, ya, kurang ajar terhadap kaum muslimin, ya, sehingga Umar sendiri ketika beliau masih hidup itu sangat bertekad untuk memerangi orang-orang Persia ini, ya, karena beliau telah berlaku kurang ajar terhadap kaum muslimin, sehingga beliau pun mengumpulkan pasukan dan hendak memerangi mereka dengan tangan beliau sendiri, ya, beliau sudah memakai baju perangnya, menyiapkan senjatanya, ya, dalam perang Qadisiyah ini, akan tetapi ditahan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf,
ya khalifah, wahai Amirul Mukminin, jangan, ya Anda harus diam di Madinah, ya. Ya, Umar bertekad, saya ingin perangi sendiri, saya ingin maju, ingin membasmi orang-orang Majusi ini, ya, dengan tangan saya sendiri, ya. Biar yang di Madinah ini Ali bin Abi Thalib, ya. Tetapi kembali ditenangkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, jangan Amirul Mukminin, kalau nanti Anda gugur, ya kaum muslimin di berbagai tempat, yang di Mesir, yang di Syam, ya, mereka juga akan melemah, ya. Maka Anda cukup diam di Madinah, ya, cukup perintahkan seorang pemimpin, ya, yang menjadi panglima untuk memerangi orang-orang Majusi ini, ya, nanti perang Qadisiyah. Kemudian Umar bin Khattab pun bertanya, lalu siapa kira-kira pemimpin yang cocok, yang bisa memimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Persia ini, ya. Maka Abdurrahman bin Auf, al-asadu fi barathinihi, ya, mas kita punya singa dengan cakarnya yang kuat, yaitu siapa? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berjalanlah, ya, panglima Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadapi orang-orang Persia. Umar pun dengan rela melepaskan pasukan beliau, kembali beliau mencopot senjata dan juga baju perang beliau, ya, dan akhirnya kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ini yang membuat Abu Lu'lu'ah, ya, Majusi ini tidak terima, ya, sehingga apa? Ketika sholat subuh, ya, khalifah sedang sholat subuh dengan khusyuk, ya, beliau datang menerobos barisan sholat kaum muslimin, kemudian menusuk Umar bin Khattab dengan sebuah belati, ya, yang sudah dilumuri oleh racun, ya. Nah, di mana gara-gara tusukan ini, ya, disebutkan beliau mengalami 2 tusukan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengalami 2 tusukan, ya, sehingga apa? Luka beliau begitu parah, ya, beliau tidak sadarkan diri, ya. Kemudian Abu Lu'lu'ah ini mencoba untuk kabur, melarikan diri, ya. Setelah menusuk Umar, beliau kabur melarikan diri, kemudian ditahan oleh para sahabat, ya. Tapi beliau, ya, para sahabat malah kewalahan karena mereka tidak memegang senjata, sedangkan Abu Lu'lu'ah membawa belati, ya, khonjar, ya, disebutkan khonjarnya ini punya 2 sisi tajam, ya, di atas dan bawah, sehingga para sahabat yang ingin mencegah itu malah terluka, ya, sehingga ada seorang sahabat, ya, melempar baju sehingga Abu Lu'lu'ah ini tidak bisa melihat, ya, kemudian merasa dirinya akan ditangkap, ya, dia bunuh diri. Ini Abu Lu'lu'ah, ya, sepakat semua kaum muslimin bahwasanya dia ini bukan orang yang muslim, ya, bukan seorang yang muslim, ya. Ada khilaf apakah dia ini seorang Majusi atau seorang Nasrani, ya, yang banyak diambil yaitu dia seorang Majusi, ya, seorang Majusi yang punya dendam kepada Umar gara-gara negaranya, kekuasaannya itu jatuh ke dalam tangan kaum muslimin, ya. Baik, kemudian tatkala Umar bin Khattab sadar dari sakit beliau, khawatir, ya, jangan-jangan yang menyerang saya ini seorang muslim, ya, yang merasa terdolimi dengan kekuasaan saya. Maka beliau mengutus Ibnu Abbas, tolong cari siapa yang bunuh saya, apakah seorang muslim. Dan Ibnu Abbas pun menyisiri rumah-rumah yang ada di Madinah, para kaum muslimin dari Madinah, kemudian melaporkan kepada Umar, tidak, wahai Umar, sesungguhnya rumah-rumah sekarang ini mereka menangis, ya, kehilangan diri Anda, seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka, ya. Intinya apa? Intinya merasa kehilangan dengan Umar yang sedang sakit parah ini, ya. Meskipun Umar terkenal tegas, bahkan ke arah yang lebih keras,
tetapi Umar mendapatkan hati di kaum muslimin, ya. Jadi tidak selamanya keras itu akan membuat orang takut. Kalau keras dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, atau dalam kebenaran, insya Allah akan mendapatkan mendapatkan tempat di hati kaum muslimin. Sebagaimana Umar, maka tatkala Umar mengetahui bahwasanya yang membunuh dia adalah seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah ini, beliau berkata, alhamdulillahi anna qaslahu lam yakun biyadi muslim, ya. Alhamdulillah lam yaj'al qatili musliman, ya. Di perkataan beliau di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan pembunuhku adalah seorang muslim, ya. Yuhajjuni indallahi, yang nanti bisa menuntut diriku, ya, di sisi Allah, bisa jadatin sajadah, hanya karena satu kali sujud saja mungkin Allah akan menolong orang ini, ya. Begitu tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Beliau tidak merasa dia pasti menang, tapi mungkin saja, ya, beliau bisa kalah dengan seorang muslim yang hanya memiliki satu kali sujud. Tetapi, ya, dengan izin Allah yang membunuhnya bukan seorang muslim. Wa inna maka nabiyadi Majusi, akan tetapi beliau Umar bin Khattab terbunuh di tangan seorang Majusi, ya, yang mana dendam, nah, terhadap Umar bin Khattab yang telah meruntuhkan, ya, kerajaannya, ya. Dan ini ada penyelewengan sejarah, ya, upaya-upaya untuk menyelewengkan sejarah, di mana Abu Lu'lu'ah, ya, pembunuhnya Umar bin Khattab ini, itu malah dijadikan pahlawan, ya. Pahlawan karena telah membunuh Umar, ya, dikarenakan Umar tidak adil. Ini termasuk distorsi sejarah, ya, penyelewengan sejarah, karena sejatinya tidak seperti itu, ya. Bahkan Abu Lu'lu'ah, ya, di kalangan mereka ini, yang karena mereka memang tidak suka dengan Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lainnya, ya, yaitu Syiah Rafidhah, itu bahkan mengatakan Abu Lu'lu'ah ini, ya, yubasyir bil jannah, itu mendapatkan tempat di surga, ya, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Ini bisa dicek sendiri, ya, di akun-akun mereka, ya, di YouTube mereka, ya, YouTube Rafidhah dan lain sebagainya. Itu dengan jelas, ya, mereka mengatakan bahwasanya Abu Lu'lu'ah ini adalah pahlawan yang membunuh Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab, ya, didoakan dengan laknat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini seorang muslim, ya, yang tahu tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tentu paham tidak mungkin, ya, Umar berbuat tidak adil, ya. Bahkan tidak mungkin menjadikan pembunuh Umar ini sebagai seorang pahlawan, ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, termasuk sahabat yang senantiasa membersamai Nabi, ya. Ketika beliau sakit, ya, beliau dijenguk oleh sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan, wahai Umar, ya, tidak perlu risau, ya, engkau ini termasuk sahabat yang punya kedudukan di hadapan Nabi. Ya, berapa kali saya mendengar kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, ya, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, ya, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana Abu Bakar wa Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW, ya, bangga dan mengingat-ingat dua sahabatnya ini, ya. Bahkan nanti tidak semasa hidupnya saja, ya, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya, beliau juga ditemani oleh dua sahabat ini, ya, di samping jasad beliau yang mulia. Nah, ya, kemudian, ya, banyak sekali, ya, sebagai seorang muslim, ya, harus tahu tentang keutamaan Umar, ya, jangan sampai malah termakan oleh propaganda orang-orang yang tidak suka dengan para sahabat, ya, dari Syiah Rafidhah dan lain sebagainya, ya. Semoga kita semuanya bisa mencintai dan juga bisa berkumpul dengan para sahabat dan juga para nabi, termasuk junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi